Mbak, udah. Udah, Mbak. Udah, Mbak, udah. Ribut mereka berdua di sini. Berantem mereka berdua di sini sampai kita bisain dan mereka pun tetap jatuh ribut. Malu-maluin ini. Coba berantem di jalanan tetangga ngeliat semuanya kan malu. Terus kalau cara dia baik-baik, Mbak. Ya, ini. Dia mainin tuduh aja soalnya. Tenang dong, Mbak. Nggak usah marah-marahin tempat orang. Udah. Ini Mbak, ini minta tolong. Ya, ini anaknya tadi waktu saya datang ke sana anaknya nangis. Nangis terus dan badannya panas, coba. Dia pengen ketemu sama ibunya. Makanya saya minta tolong sama Mbak, ibunya ada di mana sekarang? Mas bisa cari tahu tentang si V ke ibu. Hah? Ke Ibu Par. Itu teman baiknya si V waktu kerja. Ibu Par? Iya. Alamatnya di mana? Di Jalan Durian. Dia di situ punya warung. Mas bisa cari informasi tentang si V. Ibu Par. Ibu Par ya. Ya, Mbak, nomornya berapa? Oke. Nanti kalau aku butuh informasi aku bisa ya hubungin ya? Boleh. Ya Mbak, ini kalau ribut nggak dapat apa-apa, malah Mbaknya harus sabar juga. Ya tadi alhamdulillah sih dia mau ngasih informasi Mbak. Ada yang namanya Ibu Pak Rida. Ya, Pak Rida ini, dia dekat katanya sama V ini. Ya, nanti Itu kita dapat coba. alamat ya? Ada alamatnya, iya. Dara bilang coba aja tanya sana sama Ibu Par. Tanya aja sama Ibu Par. Dia jual kelapa, es kelapa kok. Dia tahu itu semuanya tentang V. Dia juga teman dekatnya V. Buru-buru kita kasih alamatnya ke tim dan tim coba cross check alamat rumahnya Bu Par. Ini sih Bu. Ya. Maaf, ngomong sebentar dengan Ibu Parimin bukan? Saya Ya bisa ngobrol sebentar Bu di bawah Ibu. ini ada apa ini? Enggak, kita cuma mau nanya aja. Mau nanya aja. Ibu Par kan dekat sama V, betul atau kenal dengan V, Ibu? Kenal Iya. ya? Kenal? Saya. Iya, kita mau nanya Ibu V-nya ada di mana, karena nitipin anaknya 2 hari ini sama Mbak. Udah lama nggak ketemu saya. V ini kan temennya Mbak Nina juga. Ya, jadi V itu terakhir. Mbak Nina. Iya, Mbak Nina. Ini pencuri anaknya V nih. Jangan sembarangan ngomong kamu. Jaga gimana emang V banyak cerita sama aku? Kamu tuh itu kan kata dia. Buktinya dia naruh anak dia sama saya. Janjinya 2 hari sampai 5 bulan nggak datang-datang ke rumah. Naruh kamu yang minjem anak dia. Kata siapa? Kalau sekarang gini aja ya. Kalau memang saya niat mau menculik tuh anak, nggak mungkin saya mau capek-capek mau nyari si V itu. Kamu susah kali ngasih makan anaknya kali. Dia ternyata tahu masalahnya antara V dengan Nina ini. Ternyata Ibu Par ini sama aja sama Dara. Ibu Par ini menuduh Nina ini menculik anaknya V. Sebentar ini salah paham ini, kayak salah paham Ibu. Enggak seperti itu Ibu ceritanya. V itu banyak cerita sama saya Mas. Dia nyuri, dia bukan. Jangan sembarangan aja kamu bilang-bilang pencuri-pencuri. Pencuri di mana? Ini rumah saya, jangan. Saya tahu ini rumah Ibu, tapi jaga mulut Ibu. Jangan sembarangan. Apaan kamu? Apaan? Keluar Mbak. Saya nggak mau. Memang kamu. Jangan dorong-dorong saya. Jangan dorong saya. Ya, kamu nggak tahu apa sebenarnya apa? Tahulah saya. Makanya saya bisa bilang kamu penipu. Udah jangan bisa nggak Ibu? Jangan ribut bisa nggak? Ini kok ribut ini apa gunanya? Nggak ada gunanya sama sekali loh Ibu. Jangan Bu. Jangan Bu. Ibu jangan Ibu. Malu kamu ya. Ibu, astagfirullah. Kita malu sama tetangga saya. Jangan bawa kamera dan malu sama tetangga itu. Kamu tuh Bu, udah. Mereka ribut, berantem, dorong-dorongan, jambak-jambakan coba.
Sampai akhirnya apa? Kita nggak dapat apa-apa. Kita nggak dapat informasi apa-apa. Kita diusir dari situ. Ya. Saking marahnya, Ibu Par ini ngambil keset dilempar ke kita semuanya. Udah. Udah, ayo Ibu. Udah, Ibu. Coba dong tahan emosinya. Kita capek-capek jauh-jauh, Mbak. Memang seperti ini, kadang-kadang difitnah, Mbak. Kadang-kadang Mbak dijelekkan, Mbak harus sabar. Yang penting kan Prosesnya, Mbak. Mbak harus jaga emosinya, harus kontrol, Mbak. Kayak gini terus nggak akan dapet apa-apa. Yang penting kan Mbak benar itu loh, Mbak. Udah. Mbak. Ya? Kita ke mobil dulu ya. Kita ke mobil aja. Ya, antar mobil mana? Mana? Ya, itu yang dulu. Ya, ini sekarang kita lanjut pencarian lagi. Kita janjiin sama klien kita Mbak Nina, ini di dekat rumah dia juga. Secara kemarin itu kita sempat datang ke rumahnya dan ada sedikit miskomunikasi sama suaminya ya. Nah, klien kita pengen melanjutkan pencarian tapi minta dijemput ya agak sedikit jauh dari rumah. Karena apa? Karena takut ketahuan sama suaminya. Kalau suaminya tahu pasti dilarang katanya. Aku heran kenapa suaminya kok nggak ngelarang ya? Iya, makanya harusnya... Mbak, Menina. Astagfirullahaladzim, Mbak, kenapa? Matanya bercucuran air mata. Di situ dia terisak-isak suaranya dan dia bilang dia ribut sama suaminya. Gara-gara apa? Ikut acara ini. Ini aku mau nanya, Mbak, ini alasannya apa suaminya kok nahan? Maaf, Mbak, ini punya anak nggak sih? Kebetulan saya udah nikah 2 tahun tapi belum dikaruniai anak, Mas. Mungkin suaminya ngerasa udah anak itu titipkan di sini aja supaya suaminya bisa ngerawat gitu. Mungkin suami Mbak juga udah nganggapnya itu kayak anak sendiri kali, udah sayang mungkin, Mbak. Udah sayang mungkin suaminya, Mbak. Sebenarnya sih ya nggak apa-apa juga. Anaknya dirawat, dididik sambil nyari pelan-pelan. Iya, Mas. Iya. Tapi kan si V-nya sebagai ibu nggak boleh kayak gini juga, Mas. Iya, kita kan masih belum tahu. Mau Mbak di sana. Sebentar, Mas. Ya kenapa, Mas? Saya nggak terima ini, Mas. Saya nggak terima, Mas. Istri saya difitnah, menculik, ngambil anak orang, pakai nipu duit orang. Saya nggak terima itu, Mas. Dan makanya Mas coba klarifikasi di sini, Mbaknya juga klarifikasi. Kalau nggak gitu kan jadi fitnah terus, Mas. Suaminya ini nggak rela. Selama pencarian Nina ini difitnah sama Dara, sama Bupar. Katanya Nina ini menculik anaknya V. Ya, itu apa? Itu kan fitnah, Mas. Nah, sekarang Mas yang harus tanggung jawab masalah ini. Mbak Nina yang meminta tolong untuk dibantu, Mbak Nina yang menjanjikan untuk sekolahnya, Mbak Nina yang menjanjikan lokasi, tapi kok gue dituduh, maksudnya apa ini? Gue nggak terima dong dibilang seperti itu sama suaminya. Gue jelasin sama dia, bahwa kita ini bantuin tulus, tidak dipungut biaya apa-apa. Tapi kenapa kok dia malah nuduh saya? Mas kalau malah nggak ikutan ini, Mas nggak bisa klarifikasi loh. Orang nganggapnya malah salah gitu loh. Kalau misalkan Mas ikutan ini, malah Mas tahu, orang tahu ini nggak bener ini, gitu loh. Kan Mas sendiri nih, Mas sama Mbaknya mengaku kan, kalau ternyata V itu menitipkan anak kan. Nah, ini penonton udah tahu sekarang, betul kan? Iya, kalau Mas nggak ikutan acara ini, penonton mana tahu. Ambil hikmahnya, sekarang anggap ini berkah. Kita kan punya anak. Udah Daru itu kita urus sama-sama, kita rawat sama-sama, kita anggap anak sendiri. Gak usah nyari-nyari survei lagi. Iya, iya nggak apa-apa sebenarnya, Mbak. Iya, ini maksudnya saya Iya. juga ini mau mengklarifikasi. Saya nggak ada masalah kalau ternyata V ini tidak mau mengambil anaknya. Kita bersedia untuk merawat kok anaknya ini. Kita senang sekali. Cuman kita itu harus ngasih tahu sama V, maksudnya apa anaknya dititipkan di sini. Tanya sama V, tujuannya apa. Itu yang masih belum ketemu. Masalah nyari si V, mungkin besok lusa juga dia balik kalau emang harusnya balik. Kalau nggak balik ya sudah kita urus aja.
Kalau mamanya begitu nggak apa-apa. Nggak apa-apa, terserah sama mbaknya aja. Sekarang kita kan di sini cuma Kita sih cuma bantuin. ngikutin aja Mas. Kalau misalkan mbaknya maunya seperti itu ya sudah. Kita jelaskan sama suaminya bahwa tujuan kita di sini hanya membantu Nina. Kalau Nina nggak mau pencarian ya sudah kita berhenti. Tapi kalau Nina pengen melanjutkan pencarian ya kita bantu Pak. Mas, tolong Mas, tolong Mas. Akan ada saatnya Mas untuk menyelesaikan. Biar urusan ini selesai Mas. Semua masalah akan selesai. Tapi bukan kayak gini caranya. Udah deh Mas, Udah tolong kita ya, Mas. tenangin dulu. Yuk. Enggak Mas, enggak Mas. Mas, ayo Mas, kalian Mas. Mas, Nina. Mbak ini kalau ribut seperti ini kita juga nggak enak jujur Mbak. Coba Masnya kalau misalkan udah ikhlas tolong ya kasih kesempatan mbaknya untuk mencari. Gini Mas, saya minta Mbak, masalah ini harus selesai karena terus terang aja saya nggak terima dengan fitnah-fitnah yang tadi karena mungkin udah tersiar di TV. Saya minta diselesaikan, diklarifikasi masalah ini Mas. Karena saya dan istri saya tidak merasa menculik anak orang, saya tidak menipu uang orang. Iya Mas, iya. Iya. Insya Allah Mas. Ya, ini kan juga nanti kita siarin langsung nih Mas ya. Suaminya lulu di sini, dia berusaha mengalah. Dia cuma bilang sama kita semua tolong clearkan kalau ternyata kami difitnah. Kalau masalah ini cepat selesai, insya Allah saya tenang. Saya Ya, insya Allah nanti klarifikasi kita, masalah ini. ya nanti kita jagain Mas ya. Ya Mas ya. Yuk, mari. Makasih ya Mas, ntar kita kabarin ya Mas ya. Iya. Pas habis ketemu sama suaminya, Nina pamitan, kita mau naik mobil mau melanjutkan pencarian, tiba-tiba. Bentar ada telepon nih. Dari, halo? Halo Mbak, udah ketemu sama Fe belum? Belum Mbak Dara, kenapa Mbak Dara? Mbak Dara tahu informasi tentang Fe? Gini deh Mbak, kalau misalkan Mbak udah ketemu sama Fe, kasih tahu dia sama dia ya, bayarnya kurang. Bayar? Bayaran apa Mbak? Kita belum ketemu sama Fe. Ya udah, biar jelasnya nanti kita ketemu aja deh. Ya udah boleh. Ketemuan di mana? Oke, biar nanti saya share aja ya, lokasinya di mana. Oke, sekarang ya Mbak ya. Makasih. Ya udah kita kan tunggu send location kan. Iya. Langsung ke sana Langsung aja. aja yuk. Ya ini kalau di Sherlocknya di sini sih tempatnya. Sini Mbak katanya. Mana ya tapi dianya? Janjian di suatu tempat dan kemudian nggak lama kemudian Dara muncul. Halo Mas. Halo, gimana? Iya, halo.